merasakan keringat dingin yang keluar dari punggungnya dan punggungnya terasa basah. Tuan muda Torres. Marsa berani marah kepada Alicia, tetapi dia tidak punya nyali untuk marah pada Dylan. Lalu Dylan menarik kembali lengannya dan sambil menatap Marsa dengan dingin dia berkata, "Aku hanya tahu bahwa ada banyak orang yang menginginkan kartu nama aku. Tetapi aku tidak tahu bahwa ada seseorang yang berani sembarangan melemparkan kartu nama aku. Nona kedua dari keluarga Sebastian. Apakah kau merasa tidak senang denganku?" Marsa tampak sangat ketakutan sehingga pupil matanya mengecil. Dia menelan ludah dengan susah payah untuk mendapati kembali suaranya sendiri. Tidak. Aku hanya merasa kakakku agak keterlaluan. Itu tak ada hubungannya denganmu. Aku pungut kartu namanya, seru Dylan yang tidak mau mendengarkan penjelasan Marsa. Jadi dia langsung memberi perintah kepadanya. Marsa lalu meremas tangannya dengan kencang, menyuruhnya mengambil kartu nama dari lantai yang tadi telah dia lempar ke Alicia. Ini benar-benar sebuah penghinaan yang besar untuknya. Tetapi ini adalah perintah Dylan dan dia sama sekali tidak berani untuk tidak mematuhinya. Wajah Marsa langsung tampak pucat dan berganti-ganti warna dari putih, biru ke merah dan kembali ke warna putih dan biru lagi. Tampak lucu sekali. Di bawah tekanan Dylan, Marsa tak punya pilihan lain selain menghadapi ejekan semua orang atau membiarkan mereka menontonnya dengan penuh kehinaan. Di bawah tekanan Dylan, Marsa tak punya pilihan lain selain menghadapi ejekan semua orang atau membiarkan mereka menontonnya dengan penuh hinaan. Jadi akhirnya dia membalikkan badannya dan mengambil kartu nama yang berada di bawah kaki Alicia. Dia mengulurkan tangannya dan menyerahkannya kepada Alicia dengan enggan. Tetapi tangannya yang baru saja diulurkan bersama dengan kartu namanya itu, tiba-tiba tangan Dylan yang besar langsung merebut kartu itu begitu saja. Marsa memandang Dylan dengan bingung lalu mendengar Dylan berkata dengan dingin, "Karena keluarga Sebastianmu sepertinya memiliki masalah yang besar denganku, jadi aku tidak punya pilihan lain selain mengambil kembali kartu nama yang tidak kalian inginkan ini." Sambil berkata, dia lalu merobek kartu nama di tangannya itu sampai hancur. Marsa tampak sangat ketakutan sehingga dia sampai tidak berani bernafas. Punggungnya langsung meneteskan keringat dingin. Dylan langsung melemparkan potongan-potongan kartu nama itu ke tempat sampah yang ada di sampingnya dan berkata, "Aku dengar bahwa keluargamu sedang menegosiasikan kerjasama dengan perusahaan kami. Sepertinya sekarang tidak perlu dinegosiasikan lagi. Aku akan langsung menginstruksikan kepada anak-anak untuk membatalkan semua kerjasama yang ada hubungannya dengan Sebastian Corps." Darah di wajah Marsa seketika langsung sirna. David telah mengerahkan seluruh energi dan usahanya demi mendapatkan kerjasama dengan Torres Corps ini. Dan sekarang kerjasama ini dibatalkan gara-gara dia. David pasti akan membunuhnya begitu dia pulang ke rumah. Marsa tampak sangat ketakutan sehingga tangan dan kakinya langsung gemetaran. Dia tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekitar yang menontonnya. Dia langsung meraih lengan baju Dylan dan sambil menangis dia memohon, "Tuan muda Torres, tolong jangan batalkan kerjasama itu. Ini semua adalah kesalahanku. Jika kau ingin memberi hukuman, langsung hukum aku saja. Tolong jangan melibatkan ayahku. Jangan melibatkan perusahaan."
Sebenarnya Dylan ini orang yang tidak memiliki empati, tetapi melihat Marsha yang menangis dengan terengah-engah, mau tak mau dia merasa kesal di dalam hatinya. Lalu dia memalingkan wajahnya dari Marsha dan berkata dengan dingin, "Sekarang baru tahu itu salah. Lalu ketika kau mencuri kartu nama itu, apa kau tidak merasa salah? Tak perlu memohon padaku. Menjengkelkan sekali." Hati Marsha langsung bergetar setelah dia berpikir sejenak, lalu dia merasa hanya bisa memohon pada Alicia. "Kak, aku tahu aku telah bersalah karena mencuri kartu nama itu dari kau. Tetapi kau juga tidak bisa membiarkan kerjasama itu dibatalkan. Ini juga keluargamu." Alicia langsung mencibir dari dalam hatinya. Waktu itu dia sengaja memasukkan ular berbisa untuk meracuninya dan juga anjing ganas untuk membunuhnya. Dan sekarang begitu bertemu dengan masalah langsung berkata bahwa dia adalah anggota keluarganya. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, lalu Alicia merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak akrab dengan Tuan Muda Torres. Aku ini berasal dari pedesaan. Aku benar-benar tidak berdaya untuk membahas masalah ini. Aku rasa yang harus kau lakukan sekarang adalah pulang ke rumah dan bicarakan masalah ini dengan Papa." Marsha tidak percaya bahwa Alicia sama sekali tidak mau membantu. Dia lalu memperingatkan dengan getir, "Jika keluarga kami bangkrut, kau juga tidak akan memiliki apa-apa. Dan kau hanya bisa kembali ke pedesaan. Apa kau mengerti itu?" Alicia menatap dengan tatapan datar. "Tidak memiliki apa-apa?" "Tidak, hanya anggota keluarga Sebastian saja yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan dia, sebelumnya, dia bukan anggota keluarga Sebastian. Dan sekarang, ataupun di masa depan juga, tidak akan pernah menjadi salah satu dari anggota keluarga Sebastian. Mereka tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga." Tiba-tiba Alicia merasakan sakit di dadanya. Dia tidak ingin berbicara dengan Marsha lagi, jadi dia langsung meninggalkan Marsha dan berjalan keluar. Ada beberapa hal yang kau tidak ingin orang lain mengetahuinya, maka kau sendiri jangan pernah mengungkapkannya. Karena Marsha telah mencuri sesuatu yang bukan miliknya, jadi sekarang dia harus menanggung konsekuensi yang seharusnya tidak harus dia hadapi. Dylan yang melihat Alicia pergi segera mengejarnya dengan beberapa langkah. "Hei, tunggu aku." Marsha menggertakkan giginya dengan marah. Melihat Dylan yang mengejar Alicia dengan cepat, dia tidak akan percaya dengan ucapan Alicia yang mengatakan bahwa dia tidak mengenal Dylan. Dia pasti sengaja berkata seperti itu, sengaja ingin menyakiti Marsha. "Dasar pelakor!" Teriak Marsha yang tidak terkendali itu membuat Albert geram dan kesal karena dia tahu bahwa wanita ini adalah palsu, jadi dia tidak perlu khawatir akan menyinggung Dylan gara-gara Marsha ini, dan dia tidak perlu menahan emosi dan bersabar terhadap Marsha lagi. Lalu Albert langsung berkata, "Keluarkan wanita yang penuh dengan kepalsuan ini dari tim kru." Tiba-tiba Marsha menoleh dan menatap Albert sambil bertanya, "Beraninya kau?" Albert tidak menyangka Marsha akan menjadi begitu arogan sekarang. Lalu dia bertanya dengan lucu, "Hah, mengapa tidak?" Marsha lalu mengangkat dagunya dan berkata, "Aku adalah pemeran utama wanita yang menandatangani kontrak dengan Anda. Memangnya kenapa kalau aku sudah mengambil kartu nama itu dari kakakku? Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Barang-barang miliknya berarti milikku juga.
Dan kata lain, sejak aku menandatangani kontrak itu, Anda harus sopan kepadaku. Jika tidak, aku juga tidak mau melakukan syuting lagi. Hah? Albert tidak bisa menahan tawanya. Marsha langsung mengenyitkan keningnya dengan marah dan bertanya, "Apa yang kau tertawakan?" Lalu Albert menarik si produser lalu sambil menekan pelipisnya dia berkata, "Tolong kau jelaskan kepada gadis kecil ini." Setelah kejadian tadi, si produser juga tidak ingin bersikap sopan lagi terhadap Marsha, jadi dia langsung berkata, "Nona Sebastian, sepertinya Anda belum membaca kontraknya dengan jelas. Jika Anda melanggar kontraknya, kami dapat mengeluarkan Anda, dan Anda juga masih harus membayar denda pelanggaran kontrak sebesar $1 miliar. Nona Sebastian, sebaiknya kau segera pulang ke rumah untuk menyiapkan uang dendanya. Pengacara kami akan menghubungi Anda nanti." Wajah Marsha langsung memucat sejenak dan kemudian dia bertanya, "Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan? Mengapa malah aku yang harus membayar denda?" Si produser langsung berkata dengan belak-belakan, "Kau tidak mau mengikuti peraturan kru, tidak mau bekerja sama dengan masalah riasan dan macam-macam hal lainnya. Itu semua dapat dianggap kau telah melanggar kontraknya. Jika bukan karena Dylan, apakah mungkin dia akan bersikap sopan kepadanya? Mungkin dia telah mengusir dan mengeluarkan wanita ini jauh-jauh hari sebelumnya." "Kalian tidak memberitahuku," ujar Marsha yang masih tidak ingin mempercayainya. Lalu si produser langsung mencari kontraknya dan menunjukkan salah satu pasal di dalam kontrak itu kepadanya. "Kau lihat sendirilah." Marsha lalu mengambil kontrak itu dan mendapati bahwa memang di sana tertulis jika dia tidak mau bekerja sama dengan peraturan dan pengaturan kru, maka dia harus membayar ganti rugi sebesar $1 miliar, dan matanya langsung menggelap. $1 miliar? Benar-benar $1 miliar. David pasti akan membunuhnya. Aku. Dia langsung meraih lengan produser dengan panik dan berkata, "Aku hanya bercanda. Aku pasti akan bekerja sama dengan baik di kemudian hari." Si produser langsung mengibaskan tangannya kepada Marsha dan dengan tidak sabar berkata, "Sudah terlambat. Jika kau masih ada hal lainnya, dapat kau bicarakan dengan tim hukum kami. Petugas, tolong antar tamunya." "Tidak, lepaskan aku. Aku pasti akan melakukan syuting dengan baik di kemudian hari dan bekerja sama dengan kalian semua. Tolong, jangan hapus namaku." Marsha langsung diseret dengan kasar oleh petugas lapangan.